kita bersama-sama lagi. Kembali kita bersama-sama lagi. Sampai akhir waktu nanti. Telah lama kau ku tunggu. Bersamamu ku selalu. Ku tak mau hanya mimpi. Hari ini kau kembali. Kembali kita bersama-sama lagi. Kembali kita bersama-sama lagi. Sampai akhir waktu nanti. Kembali kita bersama-sama lagi. Kembali kita bersama-sama lagi. Sampai akhir waktu nanti. Ku tak mau hanya mimpi. Hari ini kau kembali. Kembali kita bersama-sama lagi. Kembali kita bersama-sama lagi. Sampai akhir waktu nanti. Kembali kita bersama-sama lagi. Kembali kita bersama-sama lagi. Sampai akhir waktu nanti. Sampai akhir waktu nanti. Sampai akhir waktu nanti. Iya, selamat malam pemirsa yang ada di rumah. Kembali lagi kami Divas malam ini hadir di hadapan Anda guna menghibur dan memberikan informasi juga malam ini ya Mas Didi ya. Betul, semoga pemirsa SBC TV Jatim ini senantiasa menyaksikan acara 90 menit bareng Divas. Iya. 90 menit bareng Divas ini banyak kemarin itu yang kontak ya, yang telepon melalui SMS juga. Sekarang bagaimana? Kapan? Ya. Sudah dibakukan bahwa setiap hari Senin, Rabu dan Jumat ya pukul 19.30 sampai 21.00 90 menit bareng Divas hadir untuk menghibur, memberikan layanan informasi. Dan kebetulan malam ini Mas Didi ya SBC TV ya live di ya Kapolres di Polres Jember di rumah lobi Polres Jember. Ya, ini sesuatu yang luar biasa ya yang dilakukan oleh SBC TV bekerja sama dengan Polres Jember ya. Ini dukungan yang luar biasa juga dari beliaunya. Nanti ini sebagai narasumber kita malam ini. Gitu. Langsung kita panggil? Iya Pak Zafir. Langsung kita saja ngobrol sebentar. Iya. Langsung. Jangan lupa ya malam ini temanya adalah tentang Kamtibmas ya. Kamtibmas. Pada saat Ramadan, Lebaran ya dan pasca Lebaran. Nah ini
apa kegiatan apa yang dilakukan oleh Polres Jember dan jajarannya itu? Ada komunikasi apa dengan masyarakat ya? Lantas bersinergi dengan siapa? Sehingga untuk membangun wilayah Jember ini benar-benar dengan suasana yang kondusif. Nah, itu Ibu. Jangan lupa juga tayangan SBC TV ya bisa disaksikan langsung melalui web SBC TV di live.sbctv.id ya. Juga bisa dilihat di Streaming. melalui streaming memang Iya. tayangan ini Android ya Android. dengan aplikasi cukup ketik SBC TV nanti bisa disaksikan di HP atau Android ya. Sekarang Nusantara. kecanggihan teknologi ya begitu Iya. pesat ya. Iya. Ya. Bisa kita panggil ya narasumber kita Bapak ya Kapolres. Bapak Kapolres ya AKBP M Sabil Alif Esa. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Iya. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam dan Iya. terima kasih sudah hadir di Polres. Saya sebagai Kapolres merasa bangga bersama para perwira dan seluruh anggota saya yang hadir Iya. pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Tentunya menjadi satu kebanggaan Polres Jember menjadi tuan rumah dihadiri atau dikunjungi SPC Jatim atau SPC Jatim. Iya. Yang tentunya ini adalah dalam rangka memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat Jember tercinta. Iya. Sebelumnya kami tanyakan dulu ini sedikit. Keluarga sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah Di rumah? sehat-sehat dan ini masih suasana lebaran jadi iya. keluarga masih melaksanakan halal bihalal silaturahmi ke keluarga yang belum sempat saya kunjungi karena saya harus melaksanakan tugas yang mana kita baru melaksanakan tugas kegiatan operasi Ramadaniyah yang dulu namanya operasi ketupat. Operasi Sehingga kita khususnya saya dan seluruh anggota tidak dapat meninggalkan tempat. Iya, itulah Mas Didi ya. Prakata Kita dari sapa Bapak sebentar Kapolres. ya. Pemirsa, karena masih dalam suasana Lebaran, kami kru SBC TV juga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin bila mana kami semua kru yang memberikan layanan informasi ini mendapatkan salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian Pak Kapolres, tema kita malam ini tentang Kamtibmas ya. Di saat Ramadan, Lebaran dan pasca Lebaran ya. Bisa kita ngobrol di tempat ya Mas Didi ya. Nanti bisa ditanyakan apa Iya. aja gitu ya nanti kegiatan Polres Yang dan jajarannya ya. Setelah Lebaran. Ya, Pasca Lebaran. semasa Ramadan, Lebaran dan pasca Lebaran gitu. Ya pemirsa, beliaunya Bapak Kapolres Jember AKBP M Sabilul Alif SIK akan kita ajak ngobrol bersama bagaimana sih membangun suasana Jember yang kondusif selama ini ya. Pak Kapolres, ini kalau kita membaca tentang budaya bangsa kita, ya, budaya paternalis. Jadi ya, apa yang dimaksud dalam budaya paternalis ini tentu masyarakat mengikuti petuah ya dari komandannya, dari yang tetua dan sebagainya. Ya, dan kebetulan juga ini Lebaran bukan lagi dijadikan satu momentum bahwa itu hanya sekedar sebagai perayaan bagi umat Islam ya, tapi sudah menjadikan bagian dari budaya bangsa kita ya, artinya budaya kearifan lokal ini. Selama ini apa yang dilakukan di bulan Ramadan ini oleh Kapolres bersama jajarannya untuk membuat suasana Ramadan dan Lebaran ini menjadi kondusif? Terima kasih, perlu saya sampaikan
bahwa dalam mendukung kegiatan operasional khususnya Polres Jember dalam rangka mengamankan masyarakat Jember, membuat nyaman masyarakat Jember, menertibkan masyarakat Jember khususnya bulan Ramadan. Namun saya akan sedikit feedback kembali sedikit terkait masalah program Polres Jember, yaitu yang Suar Suwir itu. Suar Suwir Ya, Suar Suwir itu mungkin masyarakat Jember juga sudah banyak yang tahu apa itu, yaitu suasana warga aman, religius, bersahabat, berwawasan intelektual dan kreatif. Nah, salah satu program dalam rangka mendukung Ramadan aman, nyaman, tertib ini, Polres Jember juga punya program yang namanya Jember Taat. Apa itu Jember Taat? Jember tertib, aman, terkendali. Yang salah satu programnya adalah sajadah dan tasbih. Apa itu sajadah dan tasbih? Yaitu selalu menjaga aset di saat melaksanakan ibadah. Orang pada saat puasa ini kan ibadah taraweh, mau buka puasa, sholat maghrib, kadang-kadang lupa. Yang paling unik lagi apa yang dibilang beliau tadi, sudah menjadi budaya bahwa bulan puasa itu tingkat dinamika masyarakat itu meningkat. Kenapa meningkat? Yang pertama adalah orang yang mau buka puasa, yang kedua adalah orang yang mau taraweh, yang ketiga adalah termasuk orang yang mau belanja. Nah ini lebih banyak belanja kadang-kadang daripada tarawehnya. Dari ibadahnya. Nah, tugas polisi dalam hal ini adalah bagaimana kegiatan masyarakat semua itu berjalan dengan lancar. Apa sih yang menjadi tantangan selama bulan Ramadan itu? Rawan itu adalah rawan kepadatan arus lalu lintas. Yang kedua adalah rawan kecelakaan. Kalau sudah padat lalu lintas pasti berdampak juga terhadap kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga adalah rawan kriminalitas. Orang pada saat bulan puasa itu, yang saya sampaikan tadi banyak belanja Pak ya. Yang kedua adalah banyak orang juga yang ibadah yang lupa juga meninggalkan motor-motornya itu, mungkin lupa kunci dan sebagainya. Itulah tugas polisi untuk mengamankan. Yang lebih ironis lagi di Jember ini, pada saat bulan puasa kemarin masih banyak anak-anak kita, adik-adik kita yang minum minuman keras. Nah inilah tugas anggota Sabara juga banyak mengamankan. Di mana juga peredaran narkoba pada saat bulan Ramadan kemarin itu terbilang cukup tinggi. Bahkan selama beberapa bulan terakhir ini Polres Jember menduduki ranking 1, 2, 3 dalam pengungkapan narkoba. Lah ini yang di sisi lain kita bangga bahwa anggota Polres Jember ini mengungkap narkoba cukup banyak. Tapi di sisi lain kita juga miris melihat peredaran narkoba ini di Jember cukup banyak. Nah, saya berpesan pada masyarakat Jember khususnya untuk bagaimana kita menjaga keluarga kita, diri kita. Nah, selama bulan Ramadan ini kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat juga sosial. Nah, kegiatan yang bersifat sosial kita melaksanakan kegiatan pasar murah. Yang kemarin betul-betul bombastis dan sangat berdampak positif pada masyarakat. Dilaksanakan 2 hari. Ini menyiapkan harga kebutuhan-kebutuhan pokok antara lain beras, gula, telur dan sebagainya, termasuk kebutuhan sandang. Nah, kita menyiapkan kemarin kurang lebih 10 ton gula, 10 ton beras, setengah ton telur, bawang, dan termasuk kebutuhan sandang lainnya. Ya, kenapa mengadakan kegiatan pasar murah, Pak? Kenapa Polres Jember melakukan kegiatan tersebut? Kita tahu sebelum melaksanakan kegiatan pasar murah ini kita mengatakan operasi pasar. Kita tahu bahwa kebutuhan masyarakat pada saat bulan Ramadan itu meningkat. Tentunya pada saat meningkat, teori ekonomi itu biasanya kalau kebutuhan meningkat maka harga dinaikkan. Nah yang lebih rawan lagi ini dimanfaatkan oleh spekulan-spekulan. Nah polisi dalam hal ini Polres Jember mengantisipasi hal-hal ini. Kenapa harga naik, kebutuhan naik? Nah spekulan-spekulan inilah kita minimal, bahkan kita hati-hatikan dengan cara kita melakukan kegiatan-kegiatan pasar murah ini. Bila kita melakukan kegiatan pasar murah dan barang itu dapat dipenuhi oleh kita, ya, maka tentunya spekulan rugi dong. Makanya teori ekonomi supply and demand itu kan. Nah, supply and demand itu. Nah, Polres Jember juga melakukan koordinasi kerjasama dengan yang pertama para pelaku usaha, yang kedua dengan mal-mal yang ada di Jember ini, yang ketiga juga dengan Bulog,
yang keempat juga dengan dinas terkait dalam hal ini, dan alhamdulillah respon masyarakat cukup tinggi. Iya, artinya mengadakan kegiatan dalam bentuk pasar murah itu, ini apakah dapat mengurangi dampak psikologis, artinya ada menekan tentang terjadinya tindak kejahatan kriminalitas? Saya katakan tadi, spekulan ini kan termasuk salah satu perbuatan pidana yang bisa dinamakan kriminalitas. Iya. Ya, kriminal dia. Karena lah dengan cara begini dapat menekan bahkan meniadakan. Sehingga kemarin pada saat bulan puasa itu harga-harga kebutuhan pokok relatif normal. Nah, dengan gula yang diprediksikan naik sampai 16.000 yang sebelum-sebelumnya bulan Ramadan, di Jember masih bertahan 12.000. Standar. Nah, dengan kebutuhan ini juga tingkat kriminalitas dengan adanya upaya-upaya patroli baik yang dilakukan oleh Sabara, baik yang dilakukan oleh fungsi lain, baik yang dilakukan oleh kerjasama dengan masyarakat, itu dapat menurunkan bahkan mereduksi persoalan-persoalan kriminalitas, contoh street crime, curanmor dapat diminimalisir, terus kejahatan-kejahatan lain yang dikhawatirkan contoh begal dan sebagainya bahkan dapat ditiadakan. Nah, program yang unik juga kita lakukan yaitu yang dinamakan opor sahur, Pak. Opor sahur itu makanan tapi kita namakan operasi dan patroli polisi bersama warga saat menjelang sahur. Nah, itu asiknya itu ya. Ini menarik ini Mas Didi ya. Nah, karena Mas Didi ini juga jago melek. Jadi jago melek. Ketika kita sahur makanya kita selama ini merasa aman, ya. Merasa kalau aman belum tentu nyaman ya. Tapi kalau nyaman pasti aman. Iya. Apa saja kegiatan opor sahur ini yang tak mau jawab dahulu ya. Jadi Pak, kita lanjut di segmen berikutnya. Ya, pemirsa tetaplah bersama SBC TV dan jangan kemana-mana.
bukan sandiwara kasihmu kepadaku. Tiap malam engkau ku tinggal pergi, bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Tiap hari hingga malam berakhir, ku tahu kau tersiksa karena diriku. Sejujurnya aku katakan, tiada satu pengganti dirimu. Bukannya aku sengaja meninggalkan kau sendiri. Aku menyadari bukan sandiwara kasihmu kepadaku. Tiap malam engkau ku tinggal pergi, bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Tiap hari hingga malam berakhir, ku tahu kau tersiksa karena diriku. Sejujurnya aku katakan, tiada satu pengganti dirimu. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Bribda Sela. Selamat malam buat masyarakat Jember. Untuk keamanan dan ketertiban masyarakat Jember, jika ada masalah atau problem dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari atau dalam masyarakat, segera hubungi kami di Polres Jember, siap membantu masyarakat Jember semua. Terima kasih. Iya, tepuk tangan ini semuanya karena belum sebentar. Iya, suka nyanyi ini. Suka ya. Nah, ini nanti perlunya karena SBC TV nanti bersama Polres ya. Ini kan sesering mungkin akan memberikan layanan informasi, juga ada izin ya, juga ada hiburannya. Nah, makanya perlu ini anggota Polres yang lainnya ini harus siap-siap juga gitu. Ya, terima kasih ya. Pemirsa, kita lanjut juga ya obrolan kita malam ini sebagaimana kegiatan Kamtibmas di Kabupaten Jember. Ya. Bapak, tadi kita berbicara masalah opor sahur, ya.
apa sebenarnya opor sahur ini ya secara detail mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat. Perlu saya sampaikan, opor sahur ini kan sebenarnya nama makanan. Dan ini biasanya dimakan pada saat puasa maupun pada saat hari raya. Kalau hari raya tanpa opor sahur itu kan kurang sempurna karena itu makanan atau menu wajib. Nah, kita artikan biar masyarakat punya satu mindset dan mudah menghafal, yaitu yang dinamakan opor sahur itu diartikan operasi patroli masyarakat bersama polisi saat menjelang sahur. Dengan apa ini? Yaitu dengan budaya lokal, yaitu musik patrol. Musik patrol. Kita harus bangga. Dan kemarin Polres Jember mengadakan lomba musik patrol Jember. Iya. Ya, kita harus bangga dan ayo kita dengungkan terus, gelorakan terus bagaimana kearifan lokal dan budaya lokal ini, yang salah satunya musik patrol ini adalah milik Jember. Nah, Khas itu Jember. Mas Didi. Ya. Makanya kita dulu kan berbicara masalah musik patrol ya. Bagaimana bisa dikolaborasikan karena ini memang khas milik Jember itu ya. Pernah buat kentongan? Iya, betul, betul. Iya. Itu perlu dilestarikan memang untuk musik patrol. Nah, beberapa atau tahun lalu Polres Jember ini pernah mengadakan revitalisasi kentongan. Yang mana waktu itu dihadiri oleh Gubernur Pak Dekarwo, Pak Kapolda dan Pak Pangdam. Artinya revitalisasi Kentongan. alat musiknya? Ya sekarang saya tanya jenengan semua nih ya, masih ingat nggak kalau bunyi kentongan pada saat ada kebakaran itu gimana bunyinya? Iya. Nah coba Pak, lali apa lupa Pak? Memang tidak tahu. Iya. Berapa kali itu? Iya. Kita Itu sudah mulai terus, lupa. Ya. Nah itu kita ingatkan lagi kalau ada bencana alam, coba bunyinya gimana? Wah, ini lagi. Sudah lupa. Sudah lupa. Nah makanya kemarin kurang lebih menghadirkan masyarakat Jember 2015 orang di alun-alun. 2015 waktu itu Pak Bupatinya Pak Jalal. Kita hadirkan Pak Pangdam, Pak Gubernur dan Kapolda untuk sama-sama mukul kentongan dan merevitalisasi kentongan adalah merupakan bagian budaya lokal yang tidak boleh ditinggalkan begitu saja karena mempunyai makna alarm pada saat zamannya. Namun di saat sekarang itu masih harus dilestarikan. Makanya di rumah-rumah di Jember ini satu rumah satu kentongan. Nah, seiring berkembangan zaman, Polres Jember kemarin membuat terobosan kreatif inovasi dalam bidang Harkamtipmas atau memelihara keamanan ketertiban masyarakat yang mana didasari oleh kentongan yang saat ini sudah digunakan di Android. Nah, mungkin aneh lagi nih Pak. Aneh lagi itu Nah, ya. dari kentongan yang bunyinya manual, itu, saat ini kan masyarakat sudah berpindah ke handphone. Saat ini masyarakat kan sudah mulai pos kamling dan sebagainya. Ini kan tetap kita tingkatkan, makanya lomba pos kamling waktu itu setelah ada revitalisasi kentongan, dilanjutkan ada lomba desa aman, kampung aman dan lomba sis kamling, termasuk 2 kali ini sudah 2 tahun berturut-turut kita laksanakan, termasuk lomba musik patrol. Nah, seiring perkembangan zaman, Polres Jember juga berinovasi dalam bidang teknologi. Bahwa teknologi, digitalisasi atau mungkin IT itu tidak bisa kita hindari. Nah, masyarakat sekarang ini menggunakan handphone semua. Dulu kemana-mana bawa kentongan, sekarang sudah bawa handphone Pak. Nah, kentongan tetap. Nah, handphone ini sekarang sudah bisa menjadi fungsinya sebagai kentongan. Kentongan yang berbasis elektronik. Artinya itu percepatan memberikan komunikasi. Informasi pada masyarakat. Sistemnya ini masyarakat nanti bisa download di Play Store sama seperti SPC Jatim. Ini bisa di Play Store juga. WAR Polres Jember nanti akan muncul di situ, nanti akan ditunjukkan posisi polsek terdekat, pospol terdekat, terus habis itu patroli polisi terdekat. Seakan-akan bahwa polisi itu ada di mana-mana Pak. Dekat dengan kita dan sekaligus menunjukkan jarak. Di saat ditekan jarak tersebut maka langsung ditunjukkan di Google Map ya,
belok kiri, belok kanan, Anda sampai Iya. di Polres, Anda sampai di Polsek, Anda sampai di mana. Iya, seperti terdeteksi. program Dan itu juga ada GPS namanya gitu. kentongan Iya. online. Kentongan online. Jadi di pojok itu sebelah kanan bawah ada kentongan online. Di situ ada beberapa kejahatan, begal, terus habis itu pencurian, curanmor, kecelakaan lalu lintas. Masyarakat bisa langsung tekan tombol itu saja, langsung Gitu ya? seluruh anggota polisi ini langsung bunyi handphonenya. Oh, ada kejadian, ada gini. Nah ini loh Pak. Iya. Iya. Spektakuler ya. Dan ini sudah di Ini program itu memang dari Polres dan Jember. ini ya betul. Jadi Piun. memang ini adalah sebuah inovasi terobosan Polres Jember dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu tidak langsung tidak perlu datang ke Polres, tidak perlu lapor ke Pak Polisi, tekan tombol saja polisi akan datang. Itu Mas Didi. Iya. Iya. Tapi juga pemirsa mungkin sudah tahu ya, SBC TV ini sudah artinya membackup juga acara Polres Jember ya, lomba siskamling kami hunting ya, Lomba mengikuti siskamling ya, juga, Pak, ya. di 31 kecamatan pada saat itu. Nah, lomba musik patrol kemarin ya. Patrolnya kemarin. Nah, kebetulan di grand finalnya juga kami hadir di sana itu. Jadi inilah satu sinergi awal sudah kami bangun gitu Mas Didi ya. Itu pemirsa juga perlu tahu ya. Bisa dilanjut lagi Pak. Jadi silakan masyarakat pemirsa yang saat ini menonton TV segera download di Android Anda Play Store, nanti akan tekan Play Store, nanti tulis WAR Polres Jember terus download, terus di situ nanti bisa tampil. Tapi saya sampaikan jangan main-main, polisinya kasihan dimain-mainin dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang Ya kalau memang dibutuhkan betul silahkan, tapi kalau tidak untuk mencoba-coba di situ ada laporan juga pengaduan online. Jadi kalau ada lihat kecelakaan sempat difoto, Pak ada kecelakaan di sini, itu bisa langsung Ya. langsung Program ya WAR Pak di sini berarti ya. ada masyarakat atau anak-anak yang mabuk-mabukan difoto. Lah ini Pak, sehingga polisi dapat mempermudah posisi orang yang laporan tadi langsung tahu koordinatnya. Gitu loh Pak. Iya. Itulah Itu perlunya teknologi dan ini teknologi. sudah banyak diapresiasi oleh Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Iya. Bapak Profesor Dr. Yudi Krisnandi, Krisnandi. dan beliau datang ke sini. Sempat 2 kali kan beliau datang. Iya. Sudah beberapa bulan Luar biasa. yang lalu dan kemarin pada saat bulan Ramadan. Ya. Dan diapresiasi langsung juga oleh Bapak Kapolri, dan ini menjadi trigger yang disampaikan oleh Bapak Kapolri untuk Polres-Polres lain agar mengaplikasikan ini. Iya. Ini jadi bentuk trigger ya. Ini Mas Didi belum tahu. Apa maksudnya itu? Menjadi menjadi contoh dan pemicu serta pemacu Polres-Polres lain yang untuk ditiru. Jadi percontohan Kenapa lah. ini ditiru? Saya sedikit memberikan satu analog. Ya. Saat ini era online itu sudah tidak bisa dihindari. Kita belanja online. Saat ini juga taksi yang dulu kita keluar nyegat taksi, Iya. nah, nyetop taksi, Iya. taksi berhenti baru datang. Sekarang kita duduk saja di sini, Iya. kita tekan tombol, taksi akan datang. Lah pertanyaan saya, mampukah polisi itu bisa lebih cepat datangnya daripada kita pesan taksi? Nah, bisa nggak? Lah analoginya mudah, jangan sampai nanti masyarakat itu pesan taksi online lebih cepat datang daripada manggil polisi. Lah ini yang harus menjadi satu quick respon kita sebagai aparat kepolisian, Iya. di mana keamanan adalah merupakan kebutuhan masyarakat. Bapak tadi menyampaikan bagaimana menciptakan aman dan nyaman. Iya. Ya, masyarakat itu bisa nyaman. Apa yang disampaikan anggota saya tadi, Polwan, masyarakat silahkan apabila ada persoalan hal-hal yang mengganggu keamanan, ketertiban, bahkan disampaikan masalah rumah tangga pun aja disuruh lapor polisi, bayangkan Iya, coba. iya. Nah, masalah rumah tangga ini disuruh lapor polisi, apa masalahnya? Bukan Iya. masalah punya hutang, Pak. KDRT. Bukan masalah mungkin
lagi punya masalah yang bersifat pribadi, contohnya mungkin ada hutang, terus mau lapor polisi juga tidak. Tapi contoh apabila ada kekerasan dalam rumah tangga, Penganiayaan. apabila ada penganiayaan, ada ibu-ibu dianiaya suaminya. Iya, iya. Jangan takut lapor saja. Lapor aja. Iya. Mas Karena Didi selama ya? ini Iya, iya. mungkin saya mau lapor kemana, nanti kalau lapor bagaimana, silakan lapor. Kita juga tidak langsung melakukan penegakan hukum yang bersifat represif, tapi kita melakukan konseling. Jadi apabila lapor, dikonseling dulu. Di sini ada konseling, Pak, dikonseling bagaimana ini, bagaimana. Makanya polwan-polwan yang baru-baru ini diletakkan, ditempatkan di polsek-polsek untuk penanganan kasus-kasus yang bersifat satu, yang menyangkut perempuan, yang kedua menyangkut anak. Iya, iya. Ingat bahwa anak dan perempuan ini adalah sebagai mohon maaf, rentan sekali terhadap kriminalitas. Makanya ada namanya undang-undang perlindungan Anak. perempuan dan anak, bukan ada perlindungan laki-laki kan, Pak? Nah, coba ya. Nah. Kenapa itu ya? Masih minta dilindungi terus. Artinya, Makanya nggak ada namanya undang-undang perlindungan laki-laki, yang Nggak ada, ada iya. undang-undang perlindungan perempuan dan anak. Iya. Lantas mengenai program selama Ramadan tentang taat, Ya, ya, itu apa? Ya, namun nanti bisa dijabarkan di segmen berikutnya. Ya pemirsa, tetaplah dalam 90 menit bareng Divas. Jangan kemana-mana.
menghadirkan dirimu, tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Kau genggam tanganku saat diriku lemah dan terjatuh. Kau bisikan kata yang hapuskan semua sesalku. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna, sempurna, Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna, sempurna, sempurna. Ya, mohon tepuk tangannya untuk Bribda Mustika. Bagaimana rasanya? Kalau tadi latihan, ya masih nervous bener ya? Iya, Malam ini? tambah nervous. Oh gitu ya. Iya, inilah sosok poluan kita pemirsa. Ya, di samping nanti memberikan rasa aman dan nyaman, juga bisa menghibur. Ini bagian dari itu, memberikan rasa aman dan nyaman. Ya, ada yang perlu disampaikan kepada pemirsa? Untuk Masyarakat pemirsa, Jember. untuk masyarakat Jember, kami menghimbau supaya masyarakat Jember mari lebih mendekatkan diri kepada Polri. Kami adalah teman, kami adalah saudara, kami adalah keluarga masyarakat Jember semua.
maka marilah mendekatkan diri dengan kami agar kami bisa lebih mengerti apa yang masyarakat Jember perlukan, agar kami bisa membantu dan kami bisa melaksanakan tugas kami untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat Jember. Iya, itu bagian membangun komunikasi sehingga terciptalah kondisi yang benar-benar kondusif ya, aman dan nyaman. Terima kasih ya Bribda Mustika. Pemirsa, kita lanjut kembali obrolan kita bersama Kapolres Jember. Iya, Bapak, tadi masalah taat ya, program taat apa sebenarnya itu? Nuansanya kan Ramadan. Iya. Dalam nuansa Ramadan itu kata-kata yang atau kalimat yang digunakan tentunya juga nuansanya Ramadan yang seperti saya katakan tadi, suasana religius. Dan taat ini kan dari kata yang ya patuh, patuh, yang diartikan disingkat menjadi Jember tertib aman terkendali. Nah makanya namanya taat. Dan alhamdulillah program ini juga diapresiasi oleh masyarakat Jember. Bagaimana apresiasinya? Kami kan juga punya jejaring di media sosial. Disitulah kita sosialisasikan dan masyarakat juga banyak yang ingat dari program pertama yaitu Suar Suwir yang sampai sekarang tetap kita laksanakan. Ditambah lagi program-program Jember Taat maupun program-program yang mengangkat kearifan lokal Jember. Yang tujuannya adalah tidak lain bukan saya sedikit menggarisbawahi apa yang dikatakan polwan saya tadi. Polwan-polwan saya ini kan baru lulus tahun ini, artinya baru beberapa bulan menjadi polisi. Itu sudah sangat luar biasa. Bagaimana dia memahami tugas pokok Polri yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang peran, tanggung jawab dan tugas pokok polisi. Yang pertama adalah memberikan perlindungan pengayoman kepada masyarakat. Yang kedua adalah memelihara Kamtipmas. Yang ketiga adalah law enforcement atau penegakan hukum. Di sini jelas-jelas penegakan hukum, menahan, menangkap, ini dalam rangka dua tadi. Ya, yang disampaikan Polwan tadi benar bahwa ayo masyarakat mendekat, bahwa kita adalah teman, kita adalah sahabat, kita sebagai mitra. Masa polisi juga melakukan pendekatan kepada masyarakat dan jangan menganggap masyarakat menjadi objek lagi, tapi sebagai partner, mitra yang equal, yang sama. Ya, jadi apa yang disampaikan Polwan tadi benar. Nah, kedekatan ini akan memunculkan keterbukaan. Kedekatan ini akan memunculkan kesungkanan. Saya mau melakukan melanggar, saya mau nggak pakai helm, malu dilihat polisi. Saya mau tidak patuh, malu. Ya. Terus kedekatan-kedekatan ini masyarakat tidak sungkan lagi datang ke Polres, tidak sungkan lagi datang ke polisi, tidak sungkan lagi SMS Kapolres. Bahkan nomor telepon saya ini seluruh kepala desa di Jember ini hampir tahu semua. Bukan hampir tapi tahu semua. Bahkan saya sering SMS masyarakat dan masyarakat bisa langsung SMS. Makanya silakan nanti setelah acara ini atau bisa dicatat nomor handphone saya 0812 0812 606 606 9696. Jadi setelah acara ini nanti mungkin belum sempat ada yang mencatat. Silakan saya akan sampaikan lagi. Ini menandakan bisa di-share ini langsung ditayangkan di bisa di layar, bawah ya. Itu nomor telepon Kapolres Jember. Iya. Nantinya bisa diminta itu. Ya, lanjut. Jadi masyarakat tidak sungkan lagi melaporkan, bahkan masyarakat sekarang bisa langsung diskusi saya di media sosial. Dulu tabu sekali bagi seorang Kapolres bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat di Facebook. Tapi saya berusaha jangankan SMS. Orang komentar di Facebook dan nanya ke Facebook atau di media sosial saja saya jawab. Langsung. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh Kapolres, tapi dilakukan oleh semua Kabak dan Kasat. Untuk apa? Menumbuh kembangkan rasa care, kepedulian bahwa suara rakyat, suara masyarakat adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab kita. Iya. Pak, bentuk komunikasi selain melalui media sosial, media online, ya, komunikasi pendekatan secara fisik
ini dalam kesehariannya bagaimana? Saya sampaikan tadi, polisi harus dekat dengan masyarakat. Bagaimana untuk menjadikan masyarakat dekat dengan polisi? Ada 3 pendekatan. Pendekatan fisik, kayak kita bertemu sekarang ini. Ini namanya pendekatan fisik. Seberapa sering kita bertemu? Iya. Kedua adalah pendekatan intelektual. Lah ini juga kadang-kadang kita diskusi itu pendekatan intelektual. Yang ketiga adalah pendekatan emosional. Bapak ngasih makan nanti mampirkan Kapolres, tiba-tiba itu dekat. Atau sebaliknya. Pendekatan ini kita packaging, kita kemas dalam beberapa program. Contoh, setiap sholat Jumat saya mesti sholat Jumat di desa-desa. Dan ini dilakukan oleh seluruh Kapolsek. Nah ini dinamakan pos hikmat, polisi ceramah kamtipmas setelah sholat Jumat. Nah gitu. Banyak sekali Pak ya. Ya yang kedua adalah pos Papuma. Pos Papuma ini yang orang taunya hanya Pantai Papuma, diartikan menjadi polisi peduli pelajar, pemuda dan mahasiswa. Nah, bagaimana pelajar dan mahasiswa ini bisa yang rentan terhadap kriminalitas atau menjadi pelaku-pelaku kriminalitas? Seperti contoh, 2 tahun ini di Jember tidak ada konvoi dan coret-coret pada saat UNAS. Yang dulu bahkan meresahkan. Yang dulu bahkan baju-baju itu dicoret-coret. 2 tahun ini tidak ada coret-coret dan baju yang digunakan selama dia sekolah itu daripada dia coret-coret dibuang dan sebagainya disumbangkan. Dan ini betul-betul butuh komitmen kita dalam hal ini. Waktu itu saya mengajak kepala dinas pendidikan mengumpulkan kepala sekolah untuk sosialisasi ini sebelum UNAS. Setelah UNAS langsung kita kumpulkan baju-bajunya, kita sumbangkan. Dan ini bermanfaat dan itu merubah satu mindset bahwa UNAS bukan akhir segalanya, justru menjadi awal segalanya. Selebrasi-selebrasi yang dilakukan anak-anak kita, adik-adik kita dirubah menjadi aksi sosial. Itu. Nah itu 2 tahun ini. Iya 2 tahun nih Pak ya. 2 tahun ini di Jember, alhamdulillah. Berhasil lah. Dan akan menjadi satu momentum sejarah pada dirinya bahwa sejak zaman saya tidak ada coret-coret dan konvoi. Iya. Nah, itulah. Bayangkan dulu beberapa tahun yang lalu ada yang meninggal dunia, bahkan di Papuma di tempat-tempat wisata digunakan pesta seks, pesta mabu-mabuan dan sebagainya. Iya. Coba bayangkan, mungkin orang tua banyak memberikan ucapan terima kasih kepada Polres waktu itu dan kepala dinas pendidikan juga menyampaikan, Pak kalau nggak dipaksa seperti ini, terima kasih Pak, anak saya yang dulu nggak bisa dikasih tahu kemarin bajunya disetrika sendiri mau disumbangkan. Bayangkan coba. Itu, iya. Jadi itu program ya Papuma ya. Itu program bagian untuk pemberdayaan masyarakat khususnya pemuda ya. Nah, bagaimana untuk membangun karakter pemuda ini sehingga menjadi satu pemuda yang handal ya. Di era globalisasi ini ya, dengan pesatnya kemajuan teknologi ya, cara yang paling ya, masif, nah itu nanti bisa dijawab okay. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam 90 menit bareng Divios.
Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan sampai 3 kali, jangan, oh janganlah. Cukuplah sudah, cukuplah sudah, jangan kau ulang lagi. Sedari dulu sudah aku katakan siapa diri ini. Sedari dulu sudah aku katakan, janganlah kau sesali. Tapi kini kau selalu menyakitiku. Mengapa, oh mengapa? Hati bertanya, mungkin ada yang lain yang kau sayangi. Kalaulah memang ada yang lain yang kau sayangi selain diriku, katakan sejujurnya. Janganlah kau bersandiwara. Aku tak mau, aku tak mau. Kalaulah memang begini jadinya, lebih baik berpisah daripada nanti hati ini terluka. Sedari dulu sudah aku katakan siapa diri ini. Sedari dulu sudah aku katakan, janganlah kau sesali. Tapi kini kau selalu menyakitiku. Mengapa, oh mengapa? Hati bertanya, mungkin ada yang lain selain diriku. Kalaulah memang ada yang lain yang kau sayangi selain diriku, katakan sejujurnya. Janganlah kau bersandiwara.
kini akhirnya lebih baik berpisah daripada nanti hati ini terluka. Lebih baik berpisah daripada nanti hati ini kecewa. Ya, pemirsa, itulah suara emas dari Bribda Sheila. Ya, terima kasih. Pemirsa, ketika kita berbicara masalah bagaimana budaya bangsa kita, budaya paternalis, ya, kearifan lokal dan sebagainya, terus bagaimana membentuk watak karakter bangsa kita, khususnya pemuda. Nah itu. Secara masif dan arif, bagaimana membentuk pemuda ini berkarakter bangsa kita, sehingga menjadi bangsa atau anak bangsa yang handal. Kita tahu bahwa pemuda adalah harapan bangsa. Makanya dulu Soekarno pernah mengatakan, beri saya 10 pemuda, maka apa itu? Masih ingat nggak, Pak? Beri kita 10 pemuda, maka lupa ya ini mindset kita sudah berubah ini. Artinya bahwa pemuda adalah harapan bangsa. Iya. Harapan bangsa, oleh karena itu bagaimana pemuda ini betul-betul kita jaga, save our next generation. Iya. Ya, Polres Jember juga concern terhadap anak-anak muda ini yang dengan program Polisi Peduli Pelajar, Pemuda dan Mahasiswa tadi. Bagaimana membentuk satu karakter pemuda ini untuk betul-betul pemuda ini yang pertama adalah siap menjadi generasi penerus. 2, mampu menjadi generasi penerus, dan yang ketiga adalah dapat diandalkan, dan yang keempat adalah mempunyai kemampuan. Jadi kemampuan yang dimiliki pemuda ini sudah siap menghadapi tantangan ke depan. Ya, tantangan ke depan ini bagaimana? Yang pertama adalah tantangan global, ya, bagaimana global tantangan yang ada, tantangan regional dan tantangan nasional, bahkan tantangan lokal. Iya. Dan jangan sampai anak-anak kita, adik-adik kita ke depan ini menjadi generasi penerus yang tidak mampu mempunyai kompetisi dengan pemuda-pemuda yang nantinya pemuda-pemuda ke depan ini sudah bagus-bagus. Makanya yang bentuk karakter ini dibekali dia kemampuan. Dibekali kemampuan, ya, karakter building, dibekali kemampuan. Yang kedua adalah dibekali dengan ilmu, Iya. dengan keterampilan, dan yang terakhir adalah bagaimana dia dibekali agama. Contohnya pemuda-pemuda Jember harus punya kelebihan dari pemuda-pemuda tempat lain. Karena di Jember ini yang pertama menelurkan generasi-generasi yang hebat. Contoh mantan Bapak Kapolri, Polri kita, Bapak Badrudin Haiti. Dia atau beliau juara 1 Adi Makayasa di angkatannya dan menjadi Kapolri. Yang kedua adalah Kapolda Jawa Timur. Beliau juara 1 juga di angkatan beliau 83. Jadi Kapolda Jawa Timur. Bapak Wakapolda kita asli Jember juga. Iya. Lah makanya saya bangga menjadi Kapolres di Jember ini. Gitu loh. Karena kita membawa nama besar Jember. Belum lagi tokoh-tokoh lain yang di parlemen, Mas Anang Hermansyah dan yang lain-lain sebagainya. Artinya kebanggaan itu. Kebanggaan itu patut ditanamkan kepada pemuda-pemuda kita, dan inilah membentukkan karakter. Jember juga terkenal sebagai kota karnaval. Lah pembentukan karakter pemuda ini bisa ikut andil dalam kegiatan-kegiatan budaya. Contoh
JFC, Jember Fashion Carnaval. Dan saya juga pernah ikut di sana dan saya ajak anggota saya untuk ikut. Karena budaya itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat. Lah polisi dalam hal ini juga berkonsentrasi terhadap yang tugas pokok polisi tadi, ya, juga konsentrasi terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat sosial, budaya dan lain sebagainya. Iya. Jadi kegiatan sosial dan budaya. Iya. Pak, masalah budaya gotong royong, ya. Gotong royong mungkin dahulu dijadikan satu bagian kegiatan sentra masyarakat, ya. Dengan kemajuan teknologi, ya. Apakah budaya gotong royong ini akan semakin terkikis? Namun jangan dijawab dulu, ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam 90 menit bareng Diverse.
Sampai kapan lagi kau hindari kenyataan? Ku tahu engkau menyayangiku dari sinar matamu, tapi kau bertahan, kau mencoba menutupinya. Sekian lamanya kau masih bertahan juga. Jangan salahkan siapa bila akhirnya diriku berlalu. Sekian lama tersisa dalam penantian ini. Jangan salahkan siapa bila tertutup pintu hatiku ini. Seringkali engkau bertanya tentang kesetiaanmu. Apa guna ku jawab, sebab kau masih seperti ini. Dari sinar matamu, tapi kau bertahan, kau mencoba menutupinya. Sekian lamanya kau masih bertahan juga. Jangan salahkan siapa bila akhirnya diriku berlalu. Sekian lamanya tersisa dalam penantian ini. Jangan salahkan siapa bila tertutup pintu hatiku ini. Jangan salahkan siapa bila tertutup pintu hatiku ini. Iya, jadi jangan salahkan siapa, ya. Makanya jangan merasa tersiksa terus. Iya, itu. Pemirsa, kita lanjut obrolan kita malam ini dalam 90 menit bareng Divers. Iya, iya itu. Ini memang lagu kesukaan beliaunya ini. Nah, ketika kita berbicara bagaimana sih budaya gotong royong yang sudah menjadi bagian sentra kekuatan masyarakat dahulu, ya. Ini apakah akan terkikis dengan pesatnya kemajuan teknologi?
Budaya gotong royong atau waktu itu zaman nenek moyang kita sampai sewaktu saya kecil itu masih sangat ini ya. Bila tidak digelorakan terus, tentunya itu juga mungkin bisa terjadi bahwa budaya culture gotong royong itu akan hilang. Itu. Seiring perkembangan zaman saat ini, seiring era globalisasi saat ini, masyarakat itu semakin egois. Bahkan di kota-kota besar saja, kalau hari Minggu itu kalau gotong royong, yang disuruh gotong royong pembantunya. Nah ini mungkin terjadi di desa-desa, bahkan kita juga tinggal di desa, tidak terjadi, masih belum terjadi. Nah ini bila tidak dijaga, itu juga akan menjadi penyakit menular. Nah budaya gotong royong ini tetap harus kita jaga. Contoh saja, di Jember ini masih familiar istilahnya jimpitan. Nah jimpitan itu urunan yang hasil urunannya itu dipakai untuk kegiatan. Contoh saja, Dives kemarin juga ikut live kegiatan lomba kampung aman dan musik patrol kan. Bagaimana mereka bahu membahu, bagaimana mereka gotong royong, bagaimana mereka bersama-sama menciptakan desanya itu betul-betul aman dengan cara siskamling, dengan cara bekerja sama, dengan cara gotong royong, bahkan untuk menampilkan desanya itu adalah merupakan desa terbaik. Nah, pada saat saya datang pun demikian, gotong royong, siapin makanan kecil dan sebagainya sebagai wujud penghargaan, menyambut. Bahkan kita disambut dengan rebana, bahkan ada yang disambut dengan tari-tarian. Nah ini merupakan satu kebanggaan bahwa tradisi gotong royong, kebersamaan, memberikan satu penghargaan pada tamu, ini masih sangat lekat di kehidupan di masyarakat Jember ini. Termasuk hidangannya, konsumsi kolo pendem. Ini merupakan tradisi kita, Mas Didik ya. Betul tidak yang ada di studio? Betul ya? Iya, jadi itu bagian dari budaya gotong royong. Kalau pendem murah tapi itu mengandung makna gitu. Ya. Bapak mungkin ada yang perlu disampaikan ya. Setelah tadi menyampaikan beberapa hal tentang hasil program Kapolres tentunya di jajaran Polres Jember ini, sehingga bisa memberikan suasana kondusif, aman dan nyaman. Mungkin bisa disampaikan, ada pesan, harapan kepada pemirsa, masyarakat Jember secara keseluruhan. Terima kasih, sampai saat ini saya sebagai Kapolres Jember sangat bangga terhadap masyarakat Jember. Polri dalam hal ini menjadi bagian daripada masyarakat Jember. Kepuasan masyarakat Jember dalam menerima layanan kepolisian ini adalah harapan kita. Saya sebagai Kapolres Jember berusaha membuka akses seluas-luasnya untuk masyarakat Jember. Saya sangat bangga bila ada masyarakat yang SMS dan telepon, walaupun itu sangat kadang-kadang pada saat malam tiba-tiba saya terbangun, tapi itu merupakan bagian. Dan ini sudah diikuti oleh seluruh anggota kita, bahkan Kapolsek nomor handphonenya pun sudah diletakkan di. Saya mohon maaf bila sampai saat ini masih ada beberapa persoalan-persoalan yang belum dapat memuaskan. Saya mohon maaf apabila ada persoalan-persoalan yang tidak terbackup semuanya. Oleh karena itu saya berpesan, tetap jaga keamanan, tetap jaga kenyamanan, tetap ciptakan bahwa lingkungan adalah bagian dari kita untuk kita sama-sama menjadi polisi di wilayahnya masing-masing. Karena jumlah polisi kita di Jember ini 1.200, jumlah penduduk di Jember 2,8 juta. Berarti satu polisi jaga 1.500 orang. Nah ini tidak sebanding. Belum lagi polisinya yang sakit. Nah, belum lagi polisinya yang mungkin pensiun sebentar lagi dan sebagainya lah. Ini keikutsertaan masyarakat menjadi mitra, menjadi teman, menjadi sahabat untuk menciptakan keamanan di wilayah masing-masing sangat diperlukan. Itu.
Mas Didi. Jadi rasio ya jumlah polisi dan jumlah penduduk tidak sebanding. Ya, pemirsa, itulah obrolan kita pada malam ini dalam 90 menit bareng Divers bersama Kapolres kita yang telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada Anda semuanya yang ada di rumah. Di penghujung acara ini saya ingin menyampaikan bahwa terima kasih atas apresiasi dan perhatian Anda semuanya. Begitu juga terima kasih Bapak Kapolres atas waktu dan informasinya kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang begitu dapat dipetik hikmahnya dan dijadikan sebuah pembelajaran. Apalagi generasi penerus, generasi pemuda sebagai generasi yang handal, sebagai generasi harapan bangsa dan negara. Ya, sampai jumpa lagi di lain waktu dalam acara 90 menit bareng Divers SBC TV. Hingga aku tak lagi dibutuhkan.
baju baru kau sayang.